Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ataira Rusadi, NIM C1C020080 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian. Berikut materinya. Adapun pengertian dari penelitian, secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris research, yang berarti kembali dan search berarti mencari. Dengan demikian, research berarti mencari kembali. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika. Menurut Cooper and Emory, penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian itu adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap suatu masalah dengan menggunakan perlakuan tertentu seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat serta memformulasikan hipotesis terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh suatu pencapaian kebenaran jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Berikutnya, pengertian dari metodologi. Metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metode artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang secara tepat dan secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan. Berikutnya ada konsep dasar penelitian. Semua konsep itu bersifat abstrak. Konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus. Menurut Kerlinger 1971-28 dalam Kriantono 2012. Konsep penelitian merupakan kerangka acuan peneliti di dalam mendesain instrumen penelitian. Konsep dibangun dari teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Karena itu, konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda satu sama lainnya. Konsep harus merupakan atribut berbagai kesamaan dari fenomena yang berbeda. Konsep juga dalam ilmu harus dapat dikomunikasikan atau communicable dalam arti yang sangat istimewa. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Berikut beberapa tujuan dari penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Ketiga, menyusun teori. Keempat, mengumpulkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa. Dan yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Berikutnya ada paradigma penelitian. Banyak peneliti yang menjabarkan pengertian dari paradigma, salah satunya yaitu paradigma merupakan pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Menurut Robert Friedrich, paradigma penelitian dapat menjadi metode yang menarik bagi para peneliti dalam melakukan penelitian. Karena selain membuat arah penelitian menjadi lebih jelas, paradigma penelitian juga membantu membentuk sudut pandang terhadap fakta, ilmu dan teori dalam memahami sebuah masalah, serta kriteria pengujian dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, para ilmuwan membuat beberapa aliran filsafat sebagai paradigma penelitian yang terdiri atas
positivisme dan postpositivisme, yang mana kedua paradigma penelitian tersebut akan membantu peneliti dalam menentukan metode yang akan dipakai. Berdasarkan hal tersebut, paradigma penelitian terbagi menjadi dua, yaitu paradigma penelitian kualitatif dan paradigma penelitian kuantitatif. Yang dimaksud paradigma kuantitatif yaitu paradigma penelitian yang merupakan memiliki jumlah dalam penelitiannya, baik dari jumlah yang besar ataupun kecil, dijabarkan dalam bentuk angka-angka dan merupakan bagian utama dari sebuah penelitian kuantitatif. Sedangkan paradigma kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang proses penelitiannya menghasilkan data deskriptif dari sesuatu yang diteliti. Paradigma penelitian jenis ini lebih menekankan pada proses penelitian dibandingkan dengan hasil karena proses menjadi hal yang harus diperhatikan. Adapun pendekatan yang dilakukan pada paradigma kuantitatif yaitu pertama, pola pemikiran yang deduktif, kedua, logika yang digunakan yaitu jenis positivistik yang artinya menghindari segala sesuatu yang bersifat subjektif. Ketiga, seorang peneliti harus mengikuti prosedur sesuai dengan rencana sebelumnya atau biasa dikenal dengan penelitian yang dilaksanakan secara sistematik dan terstruktur. Keempat, penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk menyusun ilmu nomotetik. Ilmu ini memiliki arti ilmu yang berusaha membuat hukum dari generalisasi hukum itu sendiri. Yang kelima, peneliti diharuskan menjalankan penelitian sesuai rencana. Keenam, dalam melakukan pengumpulan data, metode yang digunakan yaitu pengukuran yang menggunakan alat baku. Dan yang ketujuh, sebagai seorang peneliti, maka harus menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Lalu berikutnya pendekatan paradigma kualitatif. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pertama, pendekatan fenomenologi. Menurut Bogdan dan Bicklin, seorang peneliti berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan bagaimana peristiwa tersebut pengaruhnya dengan manusia dalam kondisi dan situasi tertentu. Yang kedua, pendekatan interaksi simbolik merupakan sebuah pendekatan yang beranggapan bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi dan berfokus pada konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lainnya. Dan yang ketiga, pendekatan etnometodologi merupakan pendekatan yang melibatkan orang-orang yang berada dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat dan lebih berfokus pada bidang kajian yang diteliti. Jelasnya, etnometodologi bukanlah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, melainkan menunjuk pada permasalahan apa yang akan diteliti dan bertujuan untuk mempelajari bagaimana anggota masyarakat dalam melakukan interaksi sosial. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar penelitian. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.